Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya coba mau praktek olah data dengan software Smart PLS dan cara baca hasilnya. Jadi contoh kasusnya itu mediasi. Kemudian di sini kita ada 31 pertanyaan, 302 responden. Kita mulai dulu dari bentuk kerangkanya seperti ini. Nah, ini dia. Kalau kita lihat di gambar Smart PLS seperti ini dia. Ini ya. Jadi variabelnya itu ada visual effect, vocal effect, celebrity effect, language effect, country image, sama intention. Nah, jadi kita contohnya visual effect itu ada 7 indikator. Ya. Kemudian vocal effect itu ada 3 indikator. Sampai intention itu ada 6 indikator. Nah, gambarnya modelnya seperti ini dia. Nah, datanya sekarang kita lihat nih dia. Ini datanya. Jadi jumlah respondennya semua ada 302 ya, ada 302 responden. Skala datanya itu skala Likert ya, 1 sampai 5. Nah, ini contohnya untuk visual effect. Itu ada 7 indikator. Ini jawabannya ada 4, 5, 3, 4. Misalkan 4 itu setuju, 5 sangat setuju, 1 sangat tidak setuju, dan seterusnya. Untuk vocal effect itu ada 3 indikator. Untuk celebrity effect itu ada 6. Sampai ini dia, IV. Interest tadi ya, interest itu ada 6. Ya, ada 6. Seperti itu dia. Nah, jadi sekarang kita langsung lihat ke hasil Smart PLS-nya dulu aja. Jadi ada beberapa pengujian di Smart PLS. Yang pertama itu ada namanya evaluasi outer model. Jadi evaluasi outer model itu isinya validitas sama reliabilitas. Nah, itu dia. Nah, untuk validitas sendiri ada beberapa ukuran. Yang pertama ada namanya validitas berdasarkan outer loading. Jadi suatu indikator dikatakan valid kalau di atas 0,7 outer loadingnya. Kita bisa lihat untuk seluruh indikator ya. Itu nilai outer loadingnya. Ini outer loading. Outer loadingnya ini semua di atas 0,7. Itu warnanya hijau. Nah, itu dia. Jadi karena seluruh nilai outer loadingnya di atas 0,7, berarti seluruh indikatornya ya sudah valid. Kemudian validitas menurut ukuran average variance extracted (AV). Nah, ini kita melihat per variabelnya. Kalau outer loading kan per indikatornya. Kalau AV dia per variabelnya. Contoh nilai AV untuk celebrity 0,787. Nilai AV untuk country image 0,651. Nah, dikatakan valid kalau AV-nya di atas 0,5. Berarti sudah valid semua ya. AV-nya sudah di atas 0,5 semuanya. Nah, kemudian ada namanya reliabilitas. Nah, itu dia. Di sini kita bisa melihat menurut ukuran composite reliability. Nah, ini bagian dari uji reliabilitas. Dikatakan reliable kalau di atas 0,7. Contoh composite reliability untuk celebrity 0,957. Kemudian untuk composite reliability untuk country image 0,918. Ya. Jadi semuanya sudah di atas 0,7. Berarti dia sudah reliable.
Kemudian reliabilitas berdasarkan Cronbach alpha. Ini dia. Tadi kan composite reliability. Sekarang Cronbach alpha. Nah, itu sama dikatakan reliable kalau di atas 0,7. Jadi Cronbach alpha untuk celebrity 0,946. Cronbach alpha untuk country image 0,893. Jadi semua nilai Cronbach alpha-nya sudah di atas 0,7, yang berarti sudah reliable. Nah, kemudian ada namanya pengujian validitas diskriminan berdasarkan Fornell-Larker. Nah, ini cara bacanya gimana? Jadi di sini ada yang tanda kurung. Nah, yang posisinya diagonal, ini tanda kurung ini yang diagonal. Yang ada tanda kurungnya itu namanya, yang saya kasih warna kuning ini, namanya akar kuadrat AV. Ini dia. Yang warna kuning itu akar kuadrat AV. Ini dia. Nah, syaratnya dikatakan lolos ketika nilai akar kuadrat AV-nya lebih besar daripada nilai korelasinya. Yang saya kasih warna biru ini namanya nilai korelasi. Nah, itu dia. Oke, yang biru ini namanya nilai korelasi. Jadi dikatakan valid pada saat uji validitas Fornell-Larker jika akar kuadrat AV-nya yang warna kuning lebih besar daripada yang warna biru korelasinya. 0,887 kan lebih besar daripada yang di bawahnya. 0,807 lebih besar daripada yang di bawahnya. Berarti dia sudah lolos pengujian validitas diskriminan berdasarkan Fornell-Larker. Kemudian validitas diskriminan berdasarkan HTMT. Jadi ada namanya rumus HTMT. Ini dikatakan valid kalau di bawah 0,9. Nah, kita lihat semua nilainya itu sudah di bawah 0,9. Berarti sudah lolos, seperti itu dia. Nah, baru saja kita melakukan pengujian namanya itu outer model. Nah, ada validitas, ada reliabilitas. Udah oke semua. Udah valid, udah reliable. Baru terakhir kita melakukan uji hipotesis. Ya, uji hipotesisnya ini dia. Nah, ini dia uji hipotesis. Contohnya, uji hipotesisnya, jadi pengaruh celebrity effect terhadap country. Itu pengaruhnya positif. Karena nilai original sampelnya positif, 0,307. Dan signifikan, ini dia. Karena T statistiknya 5,426 lebih besar daripada 1,96 dan p-value-nya 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Jadi kesimpulannya, celebrity effect berpengaruh positif terhadap country image dan signifikan. Ini dia. Sekarang pengaruh celebrity effect terhadap intention to visit South Korea. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Celebrity effect juga berpengaruh positif ya terhadap intention. Itu dia. Dengan nilai koefisien 0,180, nilainya positif dia. Karena nilai originalnya positif, artinya celebrity effect itu berpengaruh positif terhadap intention. Dan signifikan dia. Karena T statistiknya 3,984 ini dia. Lebih besar daripada 1,96 ini ketentuan. Dan p-value-nya 0,000 ini lebih kecil daripada 0,05. Jadi dari hasil yang kita peroleh, semuanya itu berpengaruh positif dan signifikan. Nah, itu dia. Kemudian ada namanya pengujian mediasi. Nah, ini dia. Pengujian mediasi semuanya juga signifikan memediasi. Contohnya, country image itu signifikan memediasi
hubungan antara celebrity effect dan intention visit. Karena T statistiknya 3,042 lebih besar daripada 1,96 dan p-value-nya 0,002 lebih kecil daripada 0,05. Artinya country image signifikan memediasi hubungan antara celebrity effect dan intention. Begitu juga untuk yang ini. Untuk yang language nih. Yang ini ya. Country image juga signifikan memediasi hubungan antara language effect dan intention. Karena T statistiknya lebih besar daripada 1,96 dan p-value-nya lebih kecil daripada 0,05. Ya kira-kira seperti itu gambaran hasilnya, yang lain bunga-bunga aja. Nah, cara gambarnya seperti ini teman-teman. Jadi ini datanya ya. Data ini seperti ini datanya. Kita copy datanya ya. Copy datanya, judulnya ikut juga. Kemudian kita buat aja di sini data latihan. Teks dokumen kita pindahkan. Ini namanya data latihan. Oke. Ini saya close dulu. Kemudian kita bisa buat apa namanya? Buat project baru. Kita duplikat aja, membuat yang baru duplikat. Ini latihan. Oke, ini kita. Jadi ini latihan, tinggal kita hapus. Kalau mau buat gambarnya 1 2 3 4 1 2. Itu kan? Yang pertama visual effect, vocal effect. Di sini visual effect. Kemudian di sini vocal effect. Kemudian ada celebrity effect. Kemudian ada language effect ya. Kemudian ada country image ya. Kemudian ada satu lagi, ini dia, intention. Nah dia. Nah indikatornya kita pindahin nih, visual effect, kemudian ada vocal effect, ada CI, ada L language, ada country effect, ada intention. Nah seperti ini gambarnya. Pengaruh visual effect country, pengaruh vokal ke entry, pengaruh celebrity ke country. Nih, pengaruh country ke ini 2 3 4 5. Nah ini dia. Kalau mau lihat pengujian validitasnya, namanya nih PLS algorithm, itu validitas. Kita cek hasilnya. Outer loadingnya ada hijau semua ya. Ini kan outer loading. Ini ada AV, composite reliability, current batch alpha. Ini validitas diskriminannya, Fortnell Larker, cross loading, HTMT. Nah untuk uji signifikansi pengaruh kita pilih bootstrapping. Kita bisa melihat pengaruhnya semua signifikan. Nah nih p-value-nya nih, ini dia. Ini pengaruh mediasinya seperti ini dia. Pengaruh mediasinya juga berpengaruh semua. Oke teman-teman, semoga